Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena dukungan dan supportan Anda alhamdulillah menjadikan channel ini berkembang sampai detik ini ya. Yang mau kita bahas hari ini adalah mungkin tentang wajib menagih 90 hari dan peraturan katanya samar-samar juga ya. Saya belum menemukan info validnya itu seperti apa, bahwa debt collector melarang pelaku jasa keuangan menggunakan jasa debt collector dalam menagih ya. Dua hal ini adalah aturan. Mungkinkah aturan ini akan ditaati atau aturan ini hanyalah sebatas formalitas seperti yang sudah sering terjadi ya dari OJK. OJK selalu membentuk aturan, sementara dari pihak pinjolnya tidak pernah menggubris soal aturan ini ya. Dan saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu. Atau Anda ingin bergabung dan sedikit edukasi, sedikit motivasi, dan sedikit semangat buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang terjebak di dalam dunia pinjaman online dan sangat sulit banget untuk keluar ya. Oke. Ini sebenarnya lama berita baru. Kenapa saya bilangin seperti itu? Info dari wajib menagih 90 hari sendiri itu terbentuk entah sekitaran 2019 di bulan Februari kalau saya nggak salah ya. Kalau salah dirubah aja. Ya. Itu memang gencar-gencarnya ya, gencar-gencarnya, dan saya pun membuat entah berapa video itu tentang hal itu. Itu memang waktu itu gencar-gencarnya pas pembentukan P2P Lending seiring dengan terbentuknya Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau yang kita sebut AFPI. Sehingga muncullah peraturan P2P Lending tentang wajib menagih 90 hari. Ya, itu di waktu terbentuknya AFPI. Selaku dia pemegang kendali khusus yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengendalikan P2P Lending. Baik itu di segi fintechnya maupun di segi multigunanya ya, yang menawarkan dana kayak pay letter, yang memberikan pinjaman langsung ya, dan itu dinaungi oleh AFPI karena ditunjuk langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tapi makin ke sini aturan itu malah makin memudar ya. Kenapa makin memudar? Tidak ada spesifik khusus dari aturan itu, tapi dari teman-teman semuanya terlanjur melihat berita-berita yang saat ini sedang viral atau berita-berita lama yang baru Anda temukan saat ini ya. Itu kan semuanya berita lama. Yang dirilis itu berita lama, itu berita 2019 ya. Selamat, pinjol akan gugur dengan sendirinya. Saya pun sempat membuat beberapa videonya tentang hal itu. Tapi makin kesininya, kok seakan aturan ini menjadi abu-abu. Aturan ini malah tidak jelas. Aturan ini kok malah tidak ditaati. Ya. Kenapa seperti itu? Banyak orang yang gagal bayar melebihi dari 90 hari. Ada yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun masih ditagih. Berarti aturan yang wajib menagih 90 hari belum dipakai. Itu yang pertama ya. Habis itu lagi, tidak ada kejelasan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau disebut dengan AFPI. Penjelasan ini tujuannya buat apa? Supaya masyarakat bisa membedakan mana yang bisa diterapkan wajib menagih 90 hari dan mana yang tidak. Ya. Dan ini tidak ada kejelasan dari aturan itu. Jenis pinjol seperti apa sih? Ya. Yang hanya boleh menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari mereka tidak boleh menagih lagi. Ini jenis pinjolnya seperti apa? Kategorinya seperti apa? Dari jumlah pinjamannya berapa? Tenornya berapa? Tidak ada kejelasan ya. Sehingga masyarakat yang menonton berita itu, yang membaca dari peraturan itu hanya bisa meraba dan meraba. Akhirnya apa? Mereka kembalilah ke mentor mereka masing-masing
di mana mereka menemukan beberapa solusi yang ada di YouTube. Dan mereka selalu bertanya, Bang, kepada saya ya, minggu-minggu ini paling banyak, Bang, kenapa ya saya gagal bayar sudah 6 bulan, kenapa kok masih ditagih? Ya. Dia nggak nyebut ini nih tentang aturan wajib 90 hari, tapi dia cuma nyebutin, saya sudah gagal 6 bulan, kenapa masih ditagih? Berarti secara tidak langsung dia telah menemukan satu berita tentang wajib menagih 90 hari. Ya, kenyataannya dia ada ungkapan, saya telah gagal bayar selama 6 bulan. Kenapa masih ditagih? Ya. Berarti ada dong kesimpang siuran informasi di tengah masyarakat yang tidak diluruskan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya. Makanya saya selalu menyuarakan buat teman-teman tentang aturan wajib menagih 90 hari itu nggak usah percaya, ya, karena kejelasan dari aturan itu sampai detik ini tidak ada, ya. Seperti apa sih spesifik dari pinjol yang tidak boleh menagih ini? Pinjol yang seperti apa sih yang diterapkan tentang wajib menagih 90 hari? Ya, karena makin kesini kita memperhatikan lebih banyak pinjol menawarkan tenor yang panjang. Ada yang 6 bulan dengan sistem cicil, ada yang 12 bulan dengan sistem cicil. Apakah ini secara logika kita aja masuk dengan kategori wajib menagih 90 hari sementara tenor kita 6 bulan, sementara tenor kita 12 bulan, dan ini tidak diluruskan sama sekali oleh Otoritas Jasa Keuangan, ya. Makanya Anda yang menemukan berita baru-baru ini, padahal itu berita lama, mungkin kalau ada pun versi terbarunya itu berita yang didaur ulang mungkin, ya. Cuman itu berita diterbitkan di 2019 di sekitaran, kalau nggak salah saya, entah itu bulan Februari atau bulan Maret, pokoknya antara bulan 2 yang 2 itu, seiring dengan terbentuknya Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia waktu itu, ya. Karena waktu itu Cina sukses dalam menerapkan aturan itu, P2P lending, mengakibatkan pelaku jasa keuangan di Cina itu berguguran, ya. Itu terjadi di 2018 waktu di Cina. Tapi Indonesia juga mengikuti hal seperti itu, mengikuti jejak dari Cina, tapi yang terjadi adalah pinjolnya subur di Indonesia. Ini loh, ya. Cina membuat aturan P2P lending, wajib menagih 90 hari, pinjolnya berguguran. Pelaku jasa keuangannya makin banyak yang hilang. Tapi di Indonesia dibikin juga P2P, pinjolnya berjamur, ya. Jadi ini ada suatu sistem yang sedang dipermainkan gitu, ya. Kalau di Cina jelas mungkin ya, karena terbitnya hal itu langsung berguguran, jadi tidak ada masyarakat yang dibebankan dengan hal itu, ya. Tapi kalau di Indonesia langsung berjamur dia. Kenapa? Karena aturan itu cuma sebatas formalitas, sehingga pelaku jasa keuangan itu dalam satu pemilik aja bisa membuka cabang ke 10 tempat, ya. 1 legalnya, 9 ilegalnya, ya. Jadi aturan yang wajib menagih 90 hari ini sebenarnya nggak ada, ya. Cuman ada dalam tuangan mungkin dalam aturan AFPI tentang perikatan mungkin P2P lending atau segala macam. Yang jelas teman-teman semuanya tidak bisa pakai yang namanya aturan yang seperti itu. Itu nggak bisa teman-teman pergunakan. Nggak bisa juga menjadi mungkin untuk menjawab ucapan DC, ya. Ini kan sudah lebih dari 90 hari, ngapain Anda menagih lagi? Ya jelas dong DC akan marah-marah, karena ketika ada satu langgaran dari dulu, banyak pinjol-pinjol yang melanggar hal itu, tidak ada sanksi atau teguran tegas dari OJK ataupun AFPI, sehingga aturan itu hilanglah dengan sendiri, ya. Baru-baru ini saya juga mendapatkan kabar, dengar-dengar ya, dengar-dengar OJK juga akan menghilangkan bahwa pelaku jasa keuangan tidak boleh lagi menggunakan debt collector, ya. Ini saya validnya saya belum menemukan. Di beberapa berita ada sih ada, ya. Cuman ketikannya itu belum bisa lah kita cerna, belum bisa itu sebuah ucapan nyata atau kayak mana gitu, ya. Cuman rasa saya ini asumsi kita, ya. Kalau memang debt collector ini tidak diperbolehkan lagi, saya rasa ini bukanlah suatu hal yang tepat, ya. Kenapa seperti itu? Karena mengingat dan menimbang juga di Indonesia ini sebenarnya ada juga orang yang benar-benar real terjebak di pinjol, ya. Dan ada juga sebagian
yang akal-akalan mereka gitu loh. Padahal mereka pelakunya dan pemainnya sekalipun, tapi seakan-akan menjadi korban di dalam posisi itu. Ya, banyak. Jadi kehadiran debt collector ini terkadang dapat juga membantu pelaku jasa keuangan, tapi di sisi lain yang sangat kita sayangkan dengan pola penagihan yang tidak beretika. Kan ini aja. Harusnya OJK mengadakan beberapa pelatihan supaya merekrut jasa-jasa penagih hutang yang lebih berkualitas lagi. Ya, tidak mengutamakan caci maki, menghina atau menyinggung personal, pokoknya berbagai macam lah. Dan OJK mungkin lebih bisa mengeluarkan sertifikasi mana debt collector yang lebih layak untuk dihadapkan dengan masyarakat dan mana yang tidak. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau jasa debt collector ini dihilangkan, ya ini cukup rumit juga kalau menurut saya, karena di luar sana ya, bukan subscriber saya, di luar sana banyak orang-orang yang melakukan praktek pinjam meminjam dengan pinjol dengan unsur tidak dibayar, ya, karena mereka memalsukan data, memalsukan identitas, memalsukan hal-hal lainnya. Ya, kebayang nggak kalau misalnya jasa debt collector ini dihilangkan, ini akan berdampak buruk juga kepada pelaku jasa keuangan itu. Ya, rasa saya ini kurang tepat aja. Mungkin OJK lebih menyediakan sekolah mungkin ya, sekolah untuk debt collector, kayak mana mendekatkan diri kepada masyarakat, kayak mana dalam melakukan penagihan. Mungkin lebih baik seperti itu. Tapi kalau memang bersikeras juga ingin dihapuskan pelaku jasa keuangan atau pinjol ini atau fintech ini tidak boleh lagi menggunakan debt collector, saya mendukung juga, asalkan sudah memikirkan timbal baliknya. Ya, saya sangat mendukung itu, karena yang paling buruk saat ini memang dari pola penagihan debt collector nih, yang paling buruk. Ya, tapi ingat, banyak juga mafia pinjol di luar sana yang sengaja membobol pinjol bukan untuk mereka bayar, tapi mereka untuk kepentingan pribadi mereka, untuk sebagai ladang usaha bagi mereka dan menggunakan data-data orang lain. Ya, dan OJK harus pikirkan itu. Tapi kalau memang harus benar-benar ini nggak boleh lagi pakai DC, ya saya mendukung 100%, saya mendukung kalau memang itu sudah bulat dan sudah dipikirkan timbal baliknya. Ya, dan teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman nanti yang mau bergabung dalam grup WhatsApp saya, boleh klik tombol gabung di bawah nama channel saya, atau Anda nanti aktifin notifikasinya karena saya live nanti malam sekitaran jam 9. Ya. Jadi sekian dulu dari saya.